Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Diva Nugroho dengan NIM 2286202053 dari Prodi PGSD semester 6 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dan konsep pemecahan masalah matematika. Yang pertama, pemecahan masalah matematika adalah proses menemukan solusi terhadap permasalahan yang tidak diketahui jawabannya secara langsung dengan menggunakan pengetahuan matematika yang telah dimiliki. Tokoh dan teori kunci dari PMM ini adalah yang pertama, teori Polya atau George Polya's Problem Solving Step. Ini adalah kerangka kerja yang paling terkenal dan sering digunakan. Polya mengusulkan 4 langkah dasar dalam pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah atau understanding the problem. Membaca masalah dengan cermat, mengidentifikasi data yang diberikan, apa yang dicari, dan apakah ada kondisi yang tidak diketahui atau tidak relevan. Memparafrasekan masalah, menggambar diagram, atau membuat catatan bisa membantu. Selanjutnya, merencanakan solusi atau devising a plan. Memikirkan strategi yang relevan untuk menyelesaikan masalah ini. Bisa melibatkan mencari pola, membuat daftar, menebak, dan memeriksa bekerja mundur, menggunakan persamaan atau memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, melaksanakan rencana atau carrying out the plan. Menerapkan strategi yang telah direncanakan dengan hati-hati, melakukan perhitungan, mengikuti langkah-langkah, dan mencatat setiap kemajuan. Yang terakhir, melihat kembali atau looking back. Memeriksa solusi yang diperoleh, apakah masuk akal, apakah ada cara lain menyelesaikannya, apakah dia digeneralisasikan. Langkah ini membantu mengkonsolidasikan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah di masa depan. Selanjutnya, teori Gestalt atau Gestalt teori. Teori ini menekankan pentingnya insight atau pemahaman tiba-tiba dalam pemecahan masalah. Menurut Gestalt, masalah seringkali diselesaikan ketika individu dapat melihat struktur keseluruhan masalah atau reorganisasi elemen-elemennya dalam cara yang baru. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Hambatan dari pemecahan masalah fixation dan kemampuan untuk mengubah perspektif atau restructuring adalah konsep penting dalam teori ini. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi atau information processing theory. Teori ini memandang pemecahan masalah sebagai proses kognitif yang melibatkan manipulasi simbol dan aturan. Individu memproses informasi dari masalah, mencarinya di memori jangka panjang, dan menggunakan heuristik atau algoritma untuk mencapai solusi. Konsep pentingnya meliputi yang pertama, ruang masalah. Semua kemungkinan, keadaan, states, dan operasi operators yang dapat digunakan untuk bergerak dari keadaan awal ke keadaan tujuan. Heuristik atau aturan praktis atau strategi yang tidak menjamin solusi optimal tetapi seringkali efektif dalam menemukan solusi. Misalnya means and analysis. Selanjutnya, algoritma. Serangkaian langkah-langkah yang menjamin solusi jika diterapkan dengan benar. Yang keempat, teori konstruktivisme. Dalam konteks pemecahan masalah, konstruktivisme menekankan bahwa pembelajar secara aktif membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Pemecahan masalah bukanlah sekedar menerapkan rumus, tetapi merupakan proses aktif di mana individu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, menguji hipotesis, dan merevisi pemahaman mereka. Pentingnya diskusi, kolaborasi, dan refleksi ditekankan dalam pendekatan ini. Yang selanjutnya, konsep kunci dalam pemecahan masalah matematika. Yang pertama, presentasi masalah. Bagaimana seseorang memahami dan menggambarkan masalah sangat mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikannya. Representasi yang efektif bisa berupa diagram, grafik, tabel, persamaan, model fisik, atau narasi. Representasi yang jelas membantu mengidentifikasi informasi penting dan hubungan antar elemen masalah.
Selanjutnya strategi pemecahan masalah atau problem solving strategies heuristik. Ini adalah alat kognitif atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah. Contohnya meliputi mencari pola, look a pattern, yang selanjutnya membuat daftar atau tabel, make a list or table, selanjutnya menggambar diagram atau gambar, draw a diagram or picture. Untuk penjelasannya, mencari pola itu adalah sama saja mengidentifikasi keteraturan atau hubungan berulang dalam data. Membuat daftar atau tabel itu adalah mengorganisir informasi secara sistematis. Menggambar diagram atau gambar adalah visualisasi dari masalah untuk memahami hubungan spasial atau konsep. Selanjutnya, menebak dan memeriksa. Guess and check or trial and error. Itu merupakan untuk menguji berbagai kemungkinan dan menyesuaikan berdasarkan hasilnya. Selanjutnya, bekerja mundur. Memulai dari hasil yang diketahui dan bergerak mundur ke kondisi awal. Selanjutnya, menyederhanakan masalah atau simplify the problem. Mengubah masalah yang menjadi kompleks menjadi versi yang lebih sederhana atau menemukan strategi. Selanjutnya, memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil atau break down the problem. Membagi masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih mudah dikelola. Selanjutnya, menggunakan aljabar atau persamaan. Menerjemahkan masalah ke dalam bentuk matematis. Selanjutnya, membuat model atau make a model, representasi fisik atau konseptual dari masalah. Selanjutnya, mempertimbangkan kasus ekstrim, memeriksa batasan atau kondisi khusus. Yang terakhir, argumen logis, menggunakan deduksi atau induksi untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, metakognisi. Kemampuan untuk berpikir tentang pemikiran sendiri dalam pemecahan masalah. Metakognisi melibatkan perencanaan atau merencanakan strategi sebelum memulai, pemantauan atau mengawasi kemajuan saat memecahkan masalah, memeriksa apakah strategi bekerja dan mengidentifikasi kesalahan, evaluasi atau mengevaluasi solusi yang diperoleh dan proses yang digunakan. Individu dengan keterampilan metakognitif yang baik lebih cenderung menjadi pemecah masalah yang efektif karena mereka secara sadar mengelola proses kognitif mereka. Selanjutnya, blok mental. Ini adalah hambatan kognitif yang mencegah individu melihat solusi yang jelas atau baru. Contohnya, fungsional fiksasi, kecenderungan untuk melihat objek hanya dalam fungsi konvensionalnya saja. Set mental atau kecenderungan untuk menggunakan strategi yang berhasil di masa lalu, bahkan jika itu tidak optimal atau tidak relevan untuk masalah saat ini. Selanjutnya, pengetahuan dasar. Meskipun strategi umum penting mengetahui yang kuat tentang konsep matematika, rumus, teorema, dan prosedur yang relevan, yang dengan domain masalah sangatlah krusial. Tanpa pengetahuan dasar yang memadai, bahkan strategi terbaik pun sulit diterapkan. Selanjutnya, sikap dan keyakinan. Sikap positif, ketekunan, kepercayaan diri, dan keyakinan bahwa masalah dapat dipecahkan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemecahan masalah. Kecemasan matematika atau fixed mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan tidak dapat berkembang dapat menghambat proses pemecahan masalah. Berikutnya, contoh dan soal penerapan langkah pola. Soalnya, ibu membeli 15 buah apel. Kakak memakan 3 buah apel. Kemudian ayah membeli lagi 5 buah apel. Berapa banyak apel ibu sekarang? Nah, yang pertama adalah memahami masalah. Ajak siswa membaca soal perlahan dan mengidentifikasi informasi penting. Informasi yang penting meliputi apel yang awalnya 15, lalu dimakan kakak 3 berarti dikurangi. Diberi ayah lagi 5 berarti ditambah. Yang dicari jumlah apel sekarang. Selanjutnya, merencanakan solusi. Langkah 1, kurangi apel yang dimakan. Langkah 2, tambahkan apel yang dibeli lagi. Lalu kita akan melaksanakan rencana dengan cara 15 apel dikurangi 3 apel sama dengan 12 apel. Artinya sisa 12 apel. Nah, 12 apel itu 12 ditambah 5 apel dari ayah menjadi 17 apel. Jadi, kita akan ke proses selanjutnya itu melihat kembali. Jadi, apel yang dimiliki ibu sekarang sebanyak 17 apel.
Sama dengan soal ini, sebuah toko memiliki 4 rak buku. Setiap rak berisi 8 buku cerita. Berapa banyak buku cerita di toko itu seluruhnya? Yang pertama kita akan memahami masalah. Jumlah rak ada 4. Buku per rak itu ada 8. Yang dicari total buku. Yang pertama merencanakan solusi. Pahami bahwa ini adalah penjumlahan berulang yang bisa diselesaikan dengan cara perkalian. Lanjutnya strategi. Gunakan gambar atau jika perlu gambar 4 rak dengan 8 buku di setiap rak atau model perkalian. Ya, selanjutnya melaksanakan rencana. 4 dikali 8 sama dengan 32. Lalu melihat kembali jika siswa menjumlahkan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, hasilnya sama 32. Jadi, banyak buku cerita di toko itu seluruhnya sebanyak 32 buku. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.